Shalom adik-adik. Apa kabar adik-adik? Saya Cikgu Joensi. Dan saya Cikgu Cynthia. Cikgu sangat gembira kita dapat berjumpa sekali lagi pada minggu ini dalam ibadah Natal PKK SIB Asia City. Sebelum kita mulakan ibadah kita hari ini, Cikgu bawa kita semua dalam doa pembukaan, doa Bapa kami. mari kita sama-sama kunci tangan, tunduk kepala dan tutup mata. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa Dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kau rela datang ke dunia, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan kita. Natal adalah kasih, Natal haruslah berkorban, Natal adalah cinta dari Tuhan bagi manusia. Yesus merendahkan dirinya, taat sampai disalibkan, semua karena bukti kasihnya untuk menyelamatkan kita. Natal adalah kasih, Natal haruslah berkorban, Natal adalah cinta dari kita bagi sesama. Natal adalah cinta dari Tuhan bagi Natal adalah kasih, Natal haruslah berkorban, Natal adalah cinta dari kita bagi sesama. Natal adalah cinta dari Tuhan bagi manusia. Satu Yohanes 4 ayat 7 hingga 8. Allah adalah kasih.
Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ayat 9. Inilah cara Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dia mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya melalui anaknya kita beroleh hidup sejati dan kekal. Ayat 10. Inilah kasih, bukannya kita telah mengasihi Allah, tetapi Allah mengasihi kita dan mengutus anaknya supaya melalui Dia dosa kita diampunkan. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 11 hingga 12. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Mari kita lihat pembacaan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 13 hingga 14. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Saya akan meneruskan pembacaan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 15 hingga 16. Ayat 15. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Terima kasih. 1 Yohanes 4 ayat 17 hingga 18. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Ayat 19, kita mengasihi sesama manusia karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Saya akan membaca ayat firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 20. Jika seseorang berkata, "Aku mengasihi Allah," tetapi dia membenci saudaranya, orang itu pendusta. Jika seorang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin dia dapat mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Inilah perintah yang diberikan oleh Kristus kepada kita. Sesiapa yang mengasihi Allah, mesti mengasihi saudaranya juga. Inilah Ayat 21. Kristus telah memberi kita perintah ini. Sesiapa yang mengasihi Allah, mesti mengasihi saudaranya juga. Terima kasih. Christmas is a time to love. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus juru selamat dunia.
Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat dunia. Shalom adik-adik, Merry Christmas, apa kabar? Bagaimana perayaan Christmas kemarin 24 dan 25 dan pada hari ini 26 Desember adalah hari Minggu kita berkumpul kembali di dalam cerita Natal. Nah adik-adik, cerita Natal kita masih berbicara tentang kasih Allah. Kasih Allah melalui Natal. Nah, adik-adik dikasih kasih Tuhan, sebelum kita mendengar cerita cerita pada hari ini, saya mau kita untuk baca satu bagian firman Tuhan sama-sama, karena ini adalah dasar daripada teks cerita sepanjang minggu ini tentang kasih Allah yang terdapat di dalam Injil Yohanes. Ayo adik-adik ambil Alkitabnya, Yohanes pasal 3 ayat 16. Saya percaya ada adik-adik di sana yang pintar, bahkan adik-adik yang sangat suka dengan firman Tuhan, selalu mendengar firman Tuhan, selalu membaca firman Tuhan, pasti ayat ini dihafal
ayat ini pasti di luar kepala, di luar otak, dihafal dengan baik. Oke, Yohanes pasal 3 ayat 16. Sudah dapat? Bagi ibu bapa ataupun abang kakak yang ada di sana yang boleh bantu adik-adik untuk buka Alkitab mereka, silakan bantu mereka. Sekali lagi, Yohanes pasal 3 ayat 16. Kita akan baca sama-sama. Pasti Didi akan baca dalam terjemahan Indonesia ya. Adik-adik, saya pastikan apapun terjemahan yang ada, baca dengan suara kedengaran. Oke? Sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Merry Christmas. Berita ini adalah berita yang baik untuk adik-adik dan saya. Bahkan berita ini sangat baik untuk keluarga adik juga untuk dengar bahwa di dalam Yesus ada hidup yang kekal. Wow. So Christmas, every Christmas, setiap Christmas yang kita rayakan adik-adik, pastikan adik dapat menjadi saluran berkat. Oke, let's go to our story. Mari kita lihat pada cerita kita pada kali ini. Cerita pada kali ini cerita tentang peristiwa yang telah terjadi. Bahwa Allah tidak pernah membiarkan umatnya. Allah tidak pernah membiarkan anaknya sendirian. Karena itu Allah menyediakan pribadi-pribadi yang Tuhan panggil untuk menjadi saksi tentang karya Allah melalui Kristus dan juga melalui orang-orang yang dipilih Allah jadi berkat. Mari kita lihat, dan cerita ini terdapat di dalam Injil Lukas lagi, tapi dalam pasal yang kedua ayat yang ke-8 sehingga ayat yang ke-20. Jadi adik-adik boleh baca di rumah, boleh ikut, minta tolong abang kakak untuk sama-sama bantu adik-adik untuk melihat teks ini. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, izinkan pastor Didi bercerita. Nah, pada suatu ketika, di suatu padang rumput, di waktu malam, keadaan sangat sunyi, sangat sejuk, dan adik-adik perlu tahu bahwa walaupun keadaan itu sejuk, ada pribadi-pribadi yang Tuhan berikan kemampuan, kekuatan untuk dapat bertahan di tengah padang rumput demi untuk menjaga domba-domba. Mereka adalah gembala-gembala. Nah, adik-adik perlu tahu, gembala-gembala yang ada dicatat di dalam firman Tuhan adalah gembala-gembala yang sangat luar biasa. Walaupun mereka dipandang rendah, mereka dipandang dikatakan orang dikategorikan kepada orang-orang yang kelas rendah, tetapi kekuatan, kemampuan mereka untuk menjaga kawanan domba adalah teladan yang perlu dimiliki dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Nah, adik-adik, pada saat selalunya gembala-gembala apabila mereka duduk di padang, mereka itu sedang berjaga-jaga. Mereka menjaga kawanan domba supaya tidak diserang, tidak diserang oleh serigala yang sangat kejam, yang sangat ganas, yang suka membunuh kawanan-kawanan domba ini. Nah, tugas gembala ini mereka selalu memastikan domba-domba itu berada di dalam kelompok bersama-sama dan tidak ada yang terpisah. Karena saat kawanan domba ini bersama-sama, mereka jadi kuat, mereka terlindung, dan gembala juga senang untuk menjaganya. Tetapi adik-adik perlu tahu, pada hari itu, pada suatu ketika kehidupan mereka berubah. Ada peristiwa yang luar biasa terjadi, karena selalunya di padang rumput itu pada waktu malam adalah gelap, adalah suasana yang gelap, tidak ada terang. Tetapi tiba-tiba oleh karena karya Kristus yang telah lahir, tiba-tiba pada suatu ketika ada terang besar kelihatan, ada kemuliaan Allah yang sangat terang bersinar meliputi mereka, meliputi gembala-gembala ini, dan
walaupun terang ini cukup indah, tapi gembala-gembala ketakutan karena belum pernah terjadi dalam hidup mereka melihat terang seindah itu. Nah, adik-adik perlu tahu cerita ini, adik-adik perlu dengar cerita ini dengan baik. Sebagaimana Elizabeth, sebagaimana Maria terkejut, tapi ada satu ungkapan dikatakan jangan takut yang disampaikan oleh utusan Allah. Wow, utusan Allah ini sangat luar biasa. Allah juga sangat luar biasa karena orang-orang yang percaya kepadanya tidak perlu takut karena pertolongan Tuhan memberikan kehidupan. Nah, adik-adik, ada waktu malaikat itu berkata kepada mereka saat terang itu bersinar, dia katakan jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan berita kesukaan besar bagimu. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, berita ini sangat mengejutkan bagi gembala-gembala, bahkan sesungguhnya sangat dinanti-nantikan oleh bangsa Israel yang mau keluar daripada masalah. Nah, adik-adik yang dikasih dalam kasih Tuhan, kata malaikat itu kepada mereka lagi, inilah tanda bagimu. Diberitahu kepada gembala, inilah tanda yang perlu mereka tahu, bahwa berita yang malaikat sampaikan ini adalah betul. Kata malaikat ini, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Wow. Dan tiba-tiba bersama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara memuji Allah. Setelah berita ini disampaikan, setelah malaikat itu meninggalkan mereka, terang itu telah hilang. Para gembala berpikir apa yang harus mereka lakukan, sehingga salah seorang dari mereka mengatakan, ayo kita pergi lihat apakah berita itu betul. Adik-adik yang dikasih dalam kasih Tuhan, kasih Allah itu benar. Kasih Allah itu penuh kasih. Kasih Allah itu murah hati. Kasih Allah itu tepat pada janji. Waktu gembala-gembala ini pergi ke tempat yang dinyatakan malaikat, mereka bertemu bayi yang baru lahir bersama dengan ibu dan bapaknya di dalam sebuah palungan. Adik-adik yang dikasih dalam kasih Tuhan, kebaikan dan kebesaran Tuhan ini sangat luar biasa kepada kita. Apatah lagi Allah memilih orang-orang yang Dia kenal pasti dapat menjadi saksi Tuhan yang baik. Nah, adik-adik yang dikasih dalam kasih Tuhan, untuk menjadi anak Tuhan yang baik, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan sangat diperlukan. Karena itu adik-adik, nasihat pastor, menjelang tahun baru, pastikan kehidupan adik-adik senantiasa mengasihi Tuhan. Kehidupan adik-adik senantiasa menghormati Tuhan, supaya berita-berita karya Allah dapat dinyatakan di dalam kehidupan adik-adik. Nah, sekali lagi, sebagaimana nasihat pastor di dalam pertemuan-pertemuan yang lalu, pastikan kehidupan adik itu adalah yang terbaik. Karena yang terbaik itu akan menjadi saluran bagi karya Allah terjadi dalam hidup adik-adik. Bahkan adik-adik akan jadi berkat bagi keluarga, dan keluarga juga diberkati. Karena itu adik-adik, sebagai teladan yang perlu kita contohi daripada gembala ini, sewaktu mendengar firman Tuhan, mari lakukan. Sewaktu dengar firman Tuhan, mari selidiki dan pelajari dengan baik. Karena orang yang mencari kebenaran, orang yang menyelidiki firman Tuhan
adalah orang yang mengasihi Tuhan. Buktinya, kasih Allah yang terbesar memberikan Yesus kepada kita. Kasih Allah yang terbesar, Ia memberikan firman Tuhan kepada kita. Jadi selamat hari Natal untuk adik-adik. Pastor berdoa agar Natal yang dirayakan dalam kehidupan adik-adik dan keluarga adik-adik dan dalam kehidupan kita semua adalah untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus atas rencana-Mu. Hamba berdoa berkati anak-anak sekolah minggu kami. Pakai mereka untuk menjadi anak-anak yang luar biasa. Bahkan di dalam usia yang masih muda ini, Engkau pakai mereka jadi berkat. Berkati keluarga besar mereka. Berkati mereka dengan karya Natal, berita Natal yang terbesar dalam hidup mereka. Agar kehidupan mereka tetap konsisten bersama dengan Tuhan. Hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Thank you adik-adik. Selamat hari Natal. Sampai jumpa tahun depan. Oke, God bless. Bye-bye. Yohanes pasal 3 ayat 18. Anak-anakku, janganlah kasih kita di mulut sahaja. Kita hendaklah kasih mengasihi melalui perbuatan dan kebenaran yang sejati. Terima kasih. Saya akan menyampaikan sebuah puisi. Yohanes 3 ayat 16. Kerana begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih. Shalom, tujuh Bethesda ingin mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati. Hai, saya ingin mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru. Hai, Shalom. Saya ingin mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru 2022. Semoga Tuhan memberkati kita. Bye. Shalom, saya Joshua mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru. Selamat hari Natal buat semuanya. Nama saya Jericho dan Hendry mengucapkan selamat hari kanak-kanak sedunia. Tuhan memberkati. Hai kawan-kawan, sebenarnya hari Natal ini saya ingin mengucapkan selamat hari Natal dan Tuhan memberkati kita semua. Hai, saya mengucapkan selamat hari Natal dan selamat tahun baru. Tuhan memberkati. Halo, saya Jehoviana Jaim ingin mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati. Bye. Saya Jezabela Dialova Jaim ingin mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati. Bye. Hai, saya ingin mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru. Shalom kawan-kawan, sebenarnya hari Natal ini saya ingin mengucapkan selamat hari Natal bagi kita semua. Tuhan memberkati. Selamat hari Natal, Tuhan memberkati. Selamat hari Natal, Tuhan memberkati. Selamat hari Natal, Tuhan memberkati. Merry Christmas, God bless. Selamat hari Natal. Merry Christmas. Merry Christmas, God bless you. Selamat hari Natal, Tuhan memberkati. Selamat hari Natal, Tuhan memberkati. Selamat hari Natal, Tuhan memberkati. Merry Christmas. Merry Christmas. God bless you. Hai, selamat hari Natal. Tuhan memberkati. Bye. Hai kawan-kawan,
Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati. Bye. Hai adik-adik. Cikgu ingin mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati. Bye. Shalom semua adik-adik. Cikgu ingin mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati. Bye. Shalom semua anak-anak, selamat Hari Natal. Semoga kita berjumpa lagi di tahun baru. Tuhan memberkati. Nah, apa kabar kamu semua? Natal tidak lama tiba. Cikgu ucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Stay safe semua. Bye. Hi, Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Kami mengucapkan selamat Hari Natal, Merry Christmas kepada semua cikgu-cikgu, ibu bapak, dan anak-anak semua. Tuhan memberkati dimanapun kita. Kasih Natal haruslah
adik-adik sekalian, selamat pagi dan salam dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kita. Baik, ibadah kita akan berakhir dan sudah tentu sepanjang ibadah ini kita telah mendapat banyak berkat daripada perkongsian kita pada hari ini. Dan kita mengucap syukur di atas pimpinan, penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang ibadah ini diadakan. Jadi mari kita berdoa. Adik-adik jangan lupa kunci tangan. Lepas tu kita berdoa. Tuhan kami yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu, pimpinan-Mu dan perlindungan-Mu kepada kami sepanjang ibadah ini diadakan. Terima kasih juga Tuhan atas tim yang terlibat dalam pelayanan pada hari ini. Dan kami berdoa supaya mereka sentiasa mendapat kekuatan tubuh dan dapat terus-menerus melayani Dikau dengan penuh kasih dan sukacita. Kami juga mengucap syukur di atas perkongsian yang telah kami ikuti sepanjang ibadah ini. Biarlah semua ini Tuhan menjadi berkat yang menjadi panduan kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk anak-anak yang mengikuti ibadah ini. Begitu juga yang tidak dapat bersama-sama dengan kami. Kami berdoa ya Tuhan, sertai mereka dimanapun mereka berada. Beri hati yang penuh dengan sukacita, hati yang penuh kasih, dan menikmati anugerah-Mu kepada mereka ya Tuhan. Begitu juga ibu bapa mereka, gunakan mereka ya Tuhan. Kami sebagai ibu bapa, sebagai orang tua, sebagai pemimpin mereka, gunakan kami sebagai saluran berkat-Mu kepada mereka dan sebagai saluran kasih-Mu kepada mereka dan kebenaran-Mu ya Tuhan. Dan supaya anak-anak ini membesar bukan saja secara fizikal, lebih daripada itu meningkat secara kerohanian di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Oh ya Tuhan, sebentar lagi dalam beberapa hari ini lagi kami akan menyambut kelahiran-Mu, hari Natal. Biarlah hari Natal ini Tuhan memberi satu pengertian yang sangat bernilai tentang kelahiran-Mu ke dalam dunia ini Tuhan, supaya kami merasai kasih-Mu dan merasai kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami semua. Puji nama-Mu Tuhan. Kami tamatkan ibadah ini Tuhan dengan penuh berkat daripada Engkau dan menjadi anak-anak-Mu yang kudus, yang sesuai, yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Puji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah selesai untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan jumpa dalam ibadah minggu hadapan. Jumpa di minggu depan. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal.